A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat keridhoannya lah dan keinginannya lah serta kekuatan kita untuk meluangkan waktu, menyempatkan. Karena kenapa? Kalau kita menganggap sesuatu prioritas, maka Allah akan mudahkan untuk kita mendapatkan apa yang kita prioritaskan itu. Maka dari itu, kalau kita dikumpulkan hari ini di sini, berarti alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk terus belajar, untuk terus memahami ilmunya, yang mana Allah menjanjikan setiap orang yang ikut dalam majelis ilmu, maka Allah gampangkan jalannya menuju surga. Bayangkan, kita kalau jalan ke suatu tempat nggak tahu jalannya, itu kira-kira nyampainya itu pasti susah. Nyampainya itu pasti penuh dengan pertanyaan. Nyampainya itu pasti penuh dengan cara-cara yang membuat kita menyita banyak waktu. Tapi ketika kita ingin menyampaikan suatu tujuan, dan tujuan kita itu langsung kita bisa pahami tempatnya, bahkan kita tahu jalan-jalan tikusnya itu, jalan cepatnya, maka besar kemungkinan kita akan mengefisiensi waktu, besar kemungkinan semua perjalanan kita akan terlalui dengan nyaman, besar kemungkinan perjalanan kita akan ternikmati dari proses dan prosesnya karena kita sudah tahu tujuan kita kemana. Nah, begitulah orang-orang yang menuntut ilmu, maka kata Allah, Allah akan pahamkan dia. Tapi makna pahamkan di sini yaitu tidak tergesa-gesa. Kenapa? Rasul pernah diturunkan 1 juz Al-Quran penuh dari Jibril. Di sana Rasul ngerasa ini terlalu banyak nih. Jadi ketika Jibril baca, Rasul ikut baca agar cepat menghafal. Lalu Allah tegur, wahai Rasul, tidak perlu engkau cepat-cepat untuk menghafalkannya. Aku yang akan bantu untukmu. Nah, di situ kita dapatkan bahwasanya ketika kita belajar, maka yang paling utama adalah niat. Bukan berarti kita pengen cepat-cepat selesai, tapi niat yang terus kita perbaikin agar benar dalam menuntut ilmu. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Berkat perjuangan beliau itu kalau ditanya wahyunya, mukjizatnya itu salah satunya Al-Quran. Tapi beberapa pendapat lain menambahkan bahwa ini tidak sahih. Tapi sirah nabawiyah itu sudah merupakan bagian dari mukjizat. Kenapa? Dari zaman buyutnya Rasul Nabi Adam sampai garis keturunannya ke Rasul, sampai nanti garis keturunannya ke Imam Mahdi, itu tersusun rapi. Semuanya jelas jalur nasabnya. Siapa yang hari ini bisa diketahui 3 jalur nasab ke atas, itu aja kita sudah susah. Tapi Rasul itu lengkap jalur nasabnya. Makanya banyak ulama yang berpendapat bahwasanya sirah nabawiyah itu udah seperti mukjizat. Orang yang hidup berdampingan dengan Rasul saja riwayat hidupnya tercatat lengkap sampai kematiannya. Makanya Rasul, kita itu disuruh untuk mempelajari lagi sirah nabawiyah. Karena kenapa? Semua ilmu itu muncul dan semua ilmu itu sempurna ketika Rasul sudah diturunkan ke muka bumi. Bahkan dalam surat Al-Jin ayat 1-9 menyatakan bahwasanya rahasia langit itu ditutup untuk para jin ketika Rasul telah dilahirkan di muka bumi. Makanya para jin itu mencari tanah di seluruh bumi untuk mengetahui ini rahasia langit ini kemana. Ternyata ada di tanah Mekah.
Nah, disitulah para jin ini akhirnya datang untuk mengetahui rahasia-rahasia langit berikutnya dari daerah Mekah. Tapi ternyata di surat jin malah mereka didakwahi oleh Rasul sehingga mereka semua masuk Islam. Itu banyaklah kisah-kisah yang harus kita pelajari tentang Rasul. Kalau memang kita cinta, itu kita lengkap mempelajari riwayat hidupnya. Karena kenapa? Kalau udah cinta, itu pasti mengetahui. Tapi ketika kita ditanya nanti di padang mahsyar, Rasul datang ke kita. Rasul nanya, umatku, iya ya Rasul. Coba dong sebutin anak-anakku ada berapa dan namanya siapa aja. Bengong. Cinta nggak sama aku, kata Rasul. Cinta ya Rasul. Lah, kalau cinta, kau pasti kenal aku. Kenal keluargaku. Kenal saudara-saudaraku. Dan tahu riwayat hidupku. Nah, kira-kira di umur kita yang sekarang sudah berapa banyak kita habiskan waktu untuk mengenal Rasul yang katanya kita cinta pada Rasul. Benarkah kita cinta? Atau jangan-jangan nanti ketika kita didatangi oleh Rasul, yang terjadi hanyalah membisu. Karena kita ngerasa euforia memperingati kelahirannya, euforia memperingati perjalanan maulidnya, euforia memperingati semua hari-hari besarnya, tapi kita lupa untuk mempelajari sirah nabawiyahnya. Maka dari itu, salah satu bukti cinta kepada Rasul bukan hanya bersalawat saja, itu sudah merupakan suatu kewajiban. Tapi mempelajari sirahnya, itu juga harus. Ya, kita sudah buka, alhamdulillah. Kita masuk ke pembahasan pematerian kita kali ini. Kemarin kita sudah belajar banyak mengenali informasi pada lidah, yaitu kita melihat perbandingan dari lidah. Yang mana untuk menggali informasi pada lidah, itu bisa dilihat dari warna, dua parit, terus ada lapisan, terus ada pinggiran lidah. Yang itu terbagi atas bentuk, ciri, sifat. Nah, kalau kita berbicara kemarin sudah dengan warna, nah, berarti kita sebelum masuk ke parit, kita masuk ke lapisan dulu. Kenapa masuk ke lapisan? Karena ternyata lidah itu sesuai dengan fungsinya, itu lidah adalah gambaran yang terjadi di dalam tubuh. Jadi lidah merupakan salah satu display. Dia memberikan informasi tubuh kita tentang sistem yang berada di dalam tubuh kita. Apakah sistem itu dalam keadaan baik, ataukah sistem itu dalam keadaan tidak baik. Nah, ini informasinya diberikan oleh lidah. Berbicara mengenai warna pada lidah, kita sudah bahas kemarin secara lengkap, dan warna-warna itu ternyata melambangkan beberapa hal. Dan semua kaitan lidah itu akan berkaitan dengan keseharian yang kita lihat, yang ada di kehidupan kita sehari-hari umpamanya. Karena kenapa? Hampir semua kejadian-kejadian yang kita lihat hari ini, Allah suruh kita untuk berpikir. Ya, berpikir di sana, itulah kita harus mempelajari tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Kita lihat ya. Kita perhatikan kalau untuk lapisan pada lidah itu terdapat lapisan putih yang tebal, lapisan putih yang mulai berwarna, ada juga lapisan yang masih bening, bahkan ada lapisan putih yang sudah mulai kehijau-hijauan. Jadi kuning menuju hijau. Apakah makna dari macam-macam hal tersebut? Jadi kondisi lidah itu akan terlihat dari lapisan itu termasuk dalam kondisi lama atau dia termasuk dalam kondisi baru. Jadi kita bisa melihat hubungan antara lapisan yang terjadi pada lidah. Lapisan yang terjadi pada lidah itu bahasanya adalah cairan. Nama lainnya adalah dahak. Dan warnanya dahak itu ada dahak bening, ada dahak putih yang kekuning-kuningan, ada dahak yang kuning kehijau-hijauan. Setiap dahak itu akan menandakan ciri suatu pada lidah. Pada dahak bening yang menuju putih, itu merupakan kondisi yang berbeda karena ada masa peralihan. Biasanya
dari dahak bening, dia akan menuju putih. Warnanya agak kekuning-kuningan. Kalau putih, dia akan menuju hijau. Putihnya itu akan semakin pekat. Itu udah di anduknya di bawah 2 tuh, yang aku gede atau kecil, yang dua-duanya apa terserah deh. Ya, mari kita lihat. Kalau untuk lidah yang bening, berwarna putih, bening, lalu dia putih. Bening ini menandakan kelembaban. Lidah yang basah, ini kelembaban. Ketika dia sudah memutih, ini menandakan kelembaban yang mulai melemahkan. Jadi, warna putih pada lidah lapisannya, kalau dahaknya itu bening, dia menuju putih, itu sudah menandakan kelembaban yang menuju kelemahan. Tubuhnya mulai lemah. Ketika putih itu sudah menuju ke warna kuning, dan lapisannya semakin tebal, kehijau-hijauan, maka itu menandakan telah terjadinya sebuah peradangan. Dan hal ini mengakibatkan seseorang itu akan mudah terserang penyakit. Nah, lapisan putih pada lidah, kalau kita dapatkan pada lidah ini mempunyai lapisan putih, ini menandakan seseorang itu akan mudah sekali terserang penyakit. Apabila putih tersebut sudah berwarna kuning atau kehijau-hijauan, maka juga ini menandakan bahwa penyakit tersebut sudah terjadi lama. Dahak itu cairan yang ada pada tubuh ini apabila dia telah memutih dan berwarna kuning, ini menandakan dahaknya itu sudah mulai mengeras. Contoh, kita lihat pada freezer. Freezer ketika kita masukkan air, maka dia akan membeku. Bahkan ketika air-air yang keluar dari kulkas itu, maka dia akan membentuk embun. Dan warnanya akan semakin putih. Nah, ketika dia sudah banyak, maka dia akan butuh proses lama untuk embun itu penuh. Ketika sudah penuh, maka dia akan menyumbat. Nah, masa proses inilah yang membuat ketika menyumbat, di sana akan ada penyempitan. Apa yang akan dicirikan ketika kita mendapatkan seseorang ini dahaknya tinggi di dalam tubuh, maka kita akan lihat biasanya orang tersebut akan terlihat lebih tua. Yang pertama. Yang kedua, mukanya ini akan terlihat lebih lesu. Terus bawaannya itu akan lemas. Terus dia akan mudah mengantuk. Nah, hal ini solusinya adalah ketika kita untuk mencari solusi dalam masalah ini, kita harus mempelajari ilmu. Nah, ilmu itu yang kita dapatkan harus menjadi amal. Amalnya itu harus berupa perilaku. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan kesehatan. Kenapa? Ketika kita belajar ilmu kesehatan hari ini tentang masalah lidah ini, maka nanti kita akan memahami tubuh kita yang sesungguhnya seperti apa. Dan kita baru akan merubah secara besar perilaku kesehatan dan akan memberikan manfaat kepada umat. Di sanalah akan terjadi sebuah kesehatan. Nah, ini untuk kita mengetahui lapisan yang terjadi pada lidah. Lapisan putih, lapisan bening, lapisan dahak putih, dan
dahak yang mulai kehijauan. Ketika lapisan itu sudah mulai kehijauan atau putihnya sudah tebal, maka di sini telah terjadi penyumbatan yang akan menyusahkan dalam penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Jadi nutrisi tidak akan terserap di dalam tubuh. Jadi walaupun dia banyak memakan hal-hal yang berkaitan dengan tenaga, tapi tubuhnya akan tetap kekurangan nutrisi. Makanya orang yang kekurangan nutrisi, tadi ciri-cirinya wajahnya akan terlihat layu, mudah terserang penyakit. Biasanya hal ini dikarenakan seseorang itu menderita karena penyerapan yang lambat di dalam tubuhnya. Nah, ini biasanya seseorang itu dikarenakan dahak yang tebal tadi dikarenakan dingin yang lembab. Ketika seseorang ini sudah dahak tebal seperti itu, dia tetap mengkonsumsi sesuatu yang susah dicerna, sesuatu yang bersifat banyak air, sesuatu yang berasal dari kulkas, sesuatu yang dipanaskan ulang. Nah, ini akan mengakibatkan seseorang merasakan sakit-sakit di bagian sendi. Lalu apalagi? Setelah akan merasakan juga sakit di bagian sendi, juga biasanya sering merasakan pernapasan. Jadi, walaupun nggak merokok, napas tetap pendek. Masalah lainnya yang muncul adalah pikun dini, sering pelupa. Cuma dia bilang doang gini doang nih. Itu doang acaranya. Ya, itu bagian dari lapisan-lapisan yang ada pada lidah. Nah, ini masih masuk ke dalam ciri organ. Jadi masih pembahasan organ di dalam lidah. Nah, untuk mengetahui itu, kita nanti bisa lihat. Untuk melihat lapisan putih yang sudah tebal atau masih putih, kalau dia masih cairan putih bening, itu biasa lidahnya itu kelihatan licin. Ingat, lidah yang sehat itu adalah lidah yang berwarna pink. Kondisi-kondisi seperti ini, itu biasanya apabila dia tetap salah dalam mengkonsumsi, maka seseorang yang mempunyai dahak putih tadi, ini biasanya sering kesemutan. Sering mati rasa di bagian kaki dan tangan. Dan hidung sering tersumbat. Sudah? Sekarang kita beralih ke parit pada lidah. Ingat, parit pada lidah ini menggambarkan sesuatu kondisi tubuh yang apabila sudah terdapat parit, maka bila parit itu sudah dengan lapisan putih, maka dia telah terjadi peradangan. Jadi, parit ini menandakan sebuah peradangan yang terjadi di pada organ tertentu. Contoh lapisan putih tebal yang ada pada lidah, lalu kita dapatkan parit di sana. Berarti bagian organ yang terlalui oleh parit itu sedang terjadi peradangan. Bisa saja itu menjadi sebuah pembengkakan. Sekarang kita masuk parit pada lidah. Kemarin parit itu terbagi ya. Parit pertama itu adalah parit cekungan, yaitu parit yang lembut. Jadi seperti kita ngadon roti, adonan roti diadon.
Kan bentuknya masih tuh. Kita ambil apalah yang bulat, paralon atau lain, kita tekan. Tek. Terjadilah sebuah cekungan lembut itu seperti parit. Nah, kalau kita mendapatkan parit yang seperti ini, bagaimana ini? Ini adalah salah satu tanda-tanda parit seperti ini. Kira-kira sesuatu yang tertekan. Misalnya, Pak Zelani ini ditindih oleh satu orang. Terus ditindih lagi dari atas oleh 2 orang. Ditindih lagi 3 orang. Ditindih 4 orang. Apa yang terasa? Sesak. Sesak. Ya, itu dia. Parit lembut itu merupakan sebuah tekanan yang mengganggu sistem pernapasan. Kenapa? Dia bagian yang menyakiti dirinya, tapi tidak bisa melepaskan. Jadi, parit-parit yang muncul, seperti tekanan cekungan yang lembut itu, adalah parit dari tekanan. Tekanan apa? Sesuatu yang dipaksakan, yang tetap harus dikerjakan. Tertekan. Jadi ini ya nanti akan bermasalah dengan masalah pernapasan, napas pendek, napas ini, napas itu. Selanjutnya adalah parit yang seperti goresan pena robek. Enaknya anak kasih share lidah ya. Share screen untuk lidah. Nah ini gambar lidahnya mana? Bentar ya. Sambil ngeluarin gambar, ada yang mau ditanyakan? Ya udah ada ya foto lidahnya ya. Parit pada lidah. Ya, kalau tadi parit yang tekanan, nah itu merupakan parit lembut, itu bagian dari tekanan. Sesuatu yang dipaksakan, yang sudah tidak bisa dikerjakan. Tapi terus dipaksakan aja. Makanya dia menyakiti, tidak mau melepaskan. Jadi kayak seseorang yang misalnya kerja, kayak gitu. Dia nggak bisa ada pilihan,
Nah, maka nanti akan muncul parit. Yang terjadi apa? Pelemahan tubuhnya dari pernapasannya. Terus parit robek. Parit robek ini seperti goresan pena. Banyak ciri-cirinya nanti. Tapi parit ini bagian dari bahasanya itu menyakiti. Menyakiti apa? Ini bagian dari keletihan yang dipaksakan. Kalau paritnya itu seperti pena. Keletihan yang dipaksakan. Kalau kita dapatkan cekungannya itu agak miring di sebelah kiri, contoh, ada garisnya ke sebelah kiri. Ini menandakan keletihan yang dipaksakan yang berkaitan dengan organ jiwa, yaitu jantung dan paru. Jadi, dia akan sangat berkaitan sama psikis. Kalau cekungnya itu melingkar, membelok ke atas, maka ini menandakan seseorang itu permasalahan psikis yang belum ditemukan solusinya. Kalau bengkoknya ke bawah, permasalahannya membutuhkan bantuan solusi, sama-sama belum menemukan. Bila paritnya di tengah, panjang, nah ini keletihan yang dipaksakan. Bila ada di sebelah kanan, bercabang, maka ini menandakan parit tersebut adalah keletihan yang dipaksakan dari organ yang bersangkutan. Contoh paritnya di paru. Berarti dia memiliki kebiasaan yang kurang bergerak, kebiasaan yang sering makan makanan yang lembab, makanan yang banyak mengandung air, makanan yang susah dicerna. Kalau misalnya ada di usus besar, maka ini permasalahan makan malam, lemak yang menumpuk. Jadi udah sangat letih. Contoh, kalau misalnya kita lagi dari motor, jatuh nih, tiba-tiba terseyet di pinggir aspal. Ini terjadi tangan itu banyak goresan. Kira-kira apa yang dirasakan oleh tangan? Atau kaki lah yang paling sering. Apa yang dirasakan di luka itu? Perih. Perih. Nah, orang yang punya goresan itu, dia sering merasakan rasa sakit. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Enggak. Ya, berarti merasakan ketidaknyamanan. Sudah perih, kering, gatal nggak kira-kira? Gatal. Jadi, parit yang itu juga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya, parit yang robek dalam.
Jadi robeknya ini dalam banget. Ibarat pisau itu kayak disayat. Ini robek dalam ini merupakan bukan menyakiti lagi, tapi disakiti dari keletihan. Jadi memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan tapi harus dilaksanakan dari fisik dan psikis dua-duanya. Hal ini akan berdampak pada ketegangan dan akan menekan bagian tulang belakang. Kira-kira kalau misalnya pisau di tangan, disayat nih, robek ya, yang dirasa apa? Sakit tadi. Ya, yang seperti itu. Itulah yang dirasakan orang yang punya parit. Parit yang sudah merobek seperti pisau. Kira-kira sembuhnya cepat nggak? Agak lama kali ya, karena terlalu dalam. Nah, berarti yaitu butuh waktu. Karena dia berakibat dari disakiti dari keletihan. Nah, begitu juga garis parit yang seperti retakan pada tembok sehabis gempa. Nah, ini menandakan keletihan yang lengkap, menyakiti diri sendiri, disakiti dari keletihan yang dipaksakan, yang tidak diinginkan, tapi harus dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat yang seperti itu di tembok, kira-kira bisa nyatu sendiri nggak? Enggak. Enggak, harus ditambah. Tambah semen dulu ya. Makanya orang-orang yang mempunyai parit yang seperti retakan itu butuh perbaikan masalah psikis. Bisa dipahami? Masalah Insya parit? Allah bisa. Ya. Nah, di sini kita sudah bisa dapatkan, oh kalau parit seperti itu. Nah, sekarang kita bahas, kemarin kita sudah bahas masalah dingin pada lidah, kemudian panas pada lidah. Sekarang bagaimana kalau sudah kombinasi antara dingin dan lembab, panas, lembab. Kita lihat. Kondisi lidah yang dingin lembab. Lidah yang dingin lembab ini menandakan bahwa seseorang itu telah terjadi penyempitan. Dan di waktu musim tertentu, dia akan terkendala masalah pernapasan. Contoh di musim dingin. Orang yang kondisi dingin lembab, bedanya dengan dingin saja, dia akan kehilangan konsentrasi dari kesadaran. Jadi bisa saja dia sering pingsan. Satu lagi, orang yang dingin lembab, gula di dalam darahnya susah untuk diuraikan. Jadi orang yang dingin lembab, ini harus meninggalkan gula. Kondisi dingin saja, kondisi lidah putih, nah ini dingin yang lembab. Jadi, seperti yang kita ketahui, lidah yang dingin lembab ini berarti lidah yang bersifat dingin, dasarnya dingin dari warna, lalu dia memiliki kelembaban, yaitu dahak.
Hal ini penyerapan yang lambat di dalam tubuh. Gula yang masuk tidak bisa dirubah jadi energi. Ini akan mengakibatkan stres. Jadi, permasalahan dingin lembab ini akan mengakibatkan ketegangan. Yang mengakibatkan penyakit yang sering kita temui adalah asam urat. Makanya orang asam urat, obatnya itu angkat kelembabannya dulu, baru dihangatkan. Kelembaban yang terjadi dalam tubuh itu bagi dingin lembab, jika semakin lembab, dia akan menjadikan kolesterol. Jadi, orang yang lidahnya sifatnya dingin dan lembab, jangan mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak mengandung getah. Apa aja kira-kira? Sayuran yang banyak mengandung getah. Nangka. Nangka. Apa lagi? Labu siam. Labu siam. Ada nggak getahnya? Pepaya muda ya? Ada. Pepaya muda ada. Ya. Nah itu dia akan mengakibatkan permasalahan pada sendinya. Nah, permasalahan ini, kalau lidah dingin lembab, dia akan mengakibatkan, kalau terus-menerus tidak diperbaikin atau tidak diangkat kelembabannya, ini akan menjadikan sakit menahun. Kalau sudah sakit menahun, akan melemahkan bagian-bagian organ. Jadi dingin lembab, yang kita bahas masalah lapisan tadi, ini akan mengakibatkan lidah jadi kombinasi dari dingin menambah ke lembab. Dia akan menjadikan terus-menerus itu peradangan, semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin, dahaknya semakin tebal, peradangan. Kalau dia tebalnya nanti di empedu, maka dia akan masuk, maka dia akan biasanya melemahkan dari mulai lambung. Lambung, dia akan mengeluarkan ciri-ciri apa? Kalau dingin lembab. Ciri-cirinya sering sakit kepala. Berarti nanti organ lambungnya itu melemahkan empedu. Bagaimana cara kita untuk mengangkat kelembaban di dalam tubuh? Kelembaban diangkat di dalam tubuh bisa dengan herba yang umum banyak digunakan. Apa herbanya? Herbanya adalah habatus sauda. Herba-herba yang bersifat panas. Apalagi herba yang bersifat panas? Bawang putih. Bawang putih bisa. Madu panas apa hangat ya Ustaz? Madu itu nutrisi, tapi sifatnya panas. Bagus. Kurma, susu kambing. Kurma itu lembab, nggak bisa. Nanti dia kalau najwa panas nggak? Kalau ajwa sifatnya panas. Makanya baik dikonsumsi di pagi hari. Tomat. Tomat panas. Jahe, ya jahe. Tapi ingat, kalau kita mengkonsumsi jahe, jahe tidak bisa berdiri sendiri. Untuk ingin lembab, tidak bisa hanya konsumsi jahe. Harus ditambah. Kamu sama siapa? Kemana aja tadi? Sini masuk sini sama Abi sini.
Jadi jahenya itu harus ditambah herbal apa? Yaitu sedikit lengkuas. Setelah itu ditambah apa? Ditambah biar rasanya enak gula merah. Gula merah. Sama kayu manis. Ngapain kamu nanya pula? Mic-nya tolong di-off-kan dulu. Main kamu keluyuran. Kamu ini maunya, nggak boleh kayak gitu. Mana ada mama? Kamu nggak percaya. Kalau habatus sauda, yang mana yang bagus? Kira-kira yang jintennya atau yang Cairan. minyaknya? Minyak. Kalian kamu sudah store belum tadi? Yang minyak apa yang jinten? Minyak. Minyak. Kalau untuk mengangkat kelembaban, yang paling bagus adalah yang jinten. Oh, jinten. Itu yang paling bagus. Cuma permasalahannya, kalau yang minyak, itu cepat diserap oleh tubuh. Hanya saja, biasanya yang minyak itu kan di kapsul ya. Iya. Nah, kapsulnya itu sifatnya dingin. Oh. Jadi kalau bisa, kapsulnya dibuka. Jadi mengkonsumsinya tidak dengan kapsulnya kalau yang pengen minyak. Tapi kalau yang pengen bagus, itu dengan jinten yang hitam. Nah, kekurangannya, jinten itu dia akan mengendap di ginjal. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang jinten, yang halus-halus itu ya, kayak biji, itu di mood bagus. Kalau enggak, tetap untuk mengkonsumsi habatus sauda, usahakan jangan pakai kapsulnya. Syaratnya kalau kita konsumsi yang jinten, itu harus banyak minum air. Jadi nanti semua ampasnya terbuang dengan maksimal. Sekarang sudah ada ya habatus sauda tetes ya. Itu lebih baik. Jadi kalau untuk dingin lembab, diangkat dulu kelembabannya dengan herba yang mengangkat kelembaban. Kenapa jahe tidak boleh sendiri? Karena jahe itu dia mengangkat kelembaban, tapi dia membuang banyak cairan. Sedangkan orang dingin, dia itu sudah kekurangan cairan. Orang dingin kekurangan cairan. Kalau dia minum jahe saja, yaitu yang terjadi adalah malah tambah banyak kekurangan nutrisi. Apa yang terjadi kalau banyak kekurangan nutrisi? Nanti angin di tubuh makin tinggi. Makanya jahe aja nggak ngebantu. Tambahlah dengan lengkuas, ditambah dengan kayu manis, ditambah dengan gula aren. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Ingat, lidah yang putih itu menandakan kelemahan. Jika lapisannya sudah tebal, akan mengakibatkan peradangan. Jadinya nanti dia dingin, lembab. Kalau sudah dingin lembab, berarti seseorang itu tubuhnya mudah sakit. Sekarang kita lihat, kalau bagaimana dengan panas pada lidah. Lidah panas. Lidah panas itu, dia nanti terbagi 3 faktor. Yang pertama adalah
merah, warna merah muda, lalu dia merah tua, ada yang merah merona atau merah tajam. Nih, kalau untuk merah yang merona, kalau merah muda, inya, itu menandakan kondisi lidah itu sangat sehat. Jadi lidah yang sehat, lidah yang netral atau lidah yang seimbang itu warnanya pink. Nah, bagaimana dengan merah yang menyala atau merah yang cerah dan merona? Ini menandakan penyempitan yang sudah menjadi pembengkakan. Hal ini mengakibatkan peradangan. Merah menyala itu adalah penyempitan yang terjadi pembengkakan yang mengakibatkan peradangan. Jadi, kalau merah menyala, biasanya penyempitan. Gini loh. Misalnya, siapa di sini ya? Paudin lah. Paudin ini masuk tol. Tolnya ini muat 5 mobil pertama. Jalan, selesai masuk pintu tol, tempel kartu, tiba-tiba jalannya cuma muat buat 2 mobil, menyempit. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada nggak? Ini mobil 5 nih, 5 mobil muat, penuh nih. Tiba-tiba pas selesai masuk pintu tol berikutnya, jalannya cuma muat 2 mobil. Kira-kira apa yang terjadi? Ngantri ya. Yang pertama adalah melambat ya. Lambat ngantri ya. Nah, yang pertama melambat. Yang pertama konsepnya. Yang kedua, kalau misalnya yang di tengah tetap jalan terus, 2 jalur tetap jalan, berarti jalur 1, jalur 2, jalur 5 ini terhambat. Sedangkan konsep darah itu sama kayak jalur itu. Konsep darah dalam tubuh sama kayak jalur. Bila terjadi penyempitan, darah yang lalu tetap aktif, yang lain tetap jalan. Apa yang terjadi? Jalur 1, 2, dan 5 itu bertabrakan semua. Nah, kalau sudah bertabrakan, apa yang terjadi? Numpuk. Nah, itulah bahayanya penyempitan. Kalau sudah numpuk, dia mati. Mobilnya pada mati, yang jalan di tengah tetap jalan. Tapi bagian yang mati itu akan bermasalah. Apa yang terjadi? Yaitu biasanya tumbuh jamur kalau di yang mobil-mobil itu, atau tanaman-tanaman mulai tumbuh. Jadi merah merona pada darah, pada lidah, ini menandakan penyempitan yang terjadi itu mengakibatkan peradangan. Peradangan ini membahayakan karena racun di tubuh akan semakin tinggi. Biasanya merah menyala itu ditandai dengan darah tinggi. Kalau putih darah rendah. Ini sama-sama menandakan sebuah kelemahan. Kalau misalnya dia tetap jalan nih, jalan tolnya tetap jalan, berarti dia melambat. Begitu juga darah putih. Begitu juga darah rendah, dia melambat. Jadi sama-sama melambat, sama-sama lemah. Bedanya hanya di tensi saja. Kalau putih, dia tensinya lemah. Kalau rendah, dia tensinya tinggi. Dan kalau putih, itu dia hanya masuk, dia tidak mempengaruhi psikis yang begitu besar.
beda dengan darah lidah yang sudah merah. Karena ada penyempitan. Nah, lidah yang merah menyala ini sedang menandakan kegelisahan. Kenapa? Jalur yang besar tadi gelisah nih, tiba-tiba mengecil, sedangkan dia punya kecepatan. Gitu. Jadi kalau lidah orang darah rendah, dia tidak mempengaruhi psikis yang begitu besar. Tapi kalau lidah merah, dia mempengaruhi psikis yang begitu besar, yaitu mempunyai kegelisahan. Makanya perbedaan ciri orang darah rendah sama darah putih adalah yang darah rendah itu tidak aktif dalam berbicara. Karena kenapa? Sifatnya kan dingin lembab. Jadi dia fokus, nggak banyak ngomong. Tapi kalau merah menyala, biasanya dominan aktif secara ucapan. Suka ngoceh. Makanya orang-orang yang suka ngomong banyak gitu. Bukan berarti kayak ini ya, kayak pemateri kayak gitu, enggak. Maksudnya suka ngoceh di sini menguasai pembicaraan. Nah, ini yang mengakibatkan darah tinggi. Jadi, kalau misalnya lidah ini merah di posisi tertentu, ada merah banget nih di posisi tertentu. Ini bisa mengindikasikan masalah diabetes. Bisa mengindikasikan. Kalau ujung lidah yang berwarna merah saja, lidah lain, ujung lidahnya berwarna merah merona. Nah, ini menandakan ujung lidah organ apa? Organ jantung ya? Ya, jantung. Ya, ini terjadi penyempitan di organ jantung tandanya. Nah, kan kita tahu merah menyala itu tergantung organnya di mana. Nanti kita cocokin. Ini kalau posisi merahnya di jantung. Berarti sedang terjadi penyempitan di organ jantung. Nah, penyempitan ini akan membuat masalah-masalah pada penyakit jantung apa aja. Jantung itu api, tenaganya tubuh. Berarti kalau di sana terlalu merah, dia akan mudah lelah. Selanjutnya apa? Posisi jantung itu berada di dada sebelah. Yo, jantung. Kiri. Ini berarti baca lagi. Jantung dada sebelah kiri, maka dada sebelah kirinya akan sering terasa nyeri. Karena penyempitan, tensi tinggi, maka dia akan bermasalah mana? Bagian atas. Ingat, merah itu api. Api itu menyalanya ke atas, bukan ke bawah. Jadi, karena dia naik ke atas, dia akan mengganggu organ yang Anda jelaskan kemarin. Hati, jantung, dan kepala. Kalau merahnya di ujung, merah sekali, penyempitan yang terjadi di organ jantung, ini masalahnya adalah sakit kepala. Bagaimana caranya? Lidah merah merona, maka harus dinetralkan dulu. Seperti api yang sudah membesar, harus banyak disiram dengan air. Coba, ketika lilin, itu cuma butuh berapa tetes air untuk mematikannya? 1 tetes ya. Tapi ketika api itu sudah membesar, apakah beberapa tetes cukup? Enggak. Bahkan air yang dibutuhkan untuk memadamkan api itu lebih banyak 10 kali lipat. Benar nggak? Ya. Contohnya aja kayak kebakaran lah. Itu damkar itu sampai mengirim beberapa mobil untuk satu rumah saja. Nah, itulah bahayanya lidah panas.
Kalau dia berada di paru merahnya, penyempitan merah di paru. Merah banget di daerah paru. Nah, ini menandakan masalahnya nanti adalah masalah buang air besar. Nah, kalau di paru merahnya, inilah yang bisa mengindikasikan dia terserang diabetes. Karena kenapa? Paru berkaitan sama usus besar. Kita lihat ya. Kalau seluruh lidahnya merah semua. Apa yang dirasakan? Ciri-cirinya. Ini kalau hanya di beberapa organ. Nanti kalau di organ merahnya dia organ lambung gimana? Berarti asam lambung panas karena penyempitan di area lambung. Kalau di area limpa, berarti permasalahannya penyempitan, tekanan, peradangan di area limpa. Nah, begitu juga kalau merah semua. Nah, ini sudah mengakibatkan yang pertama adalah masalah pada tidur. Jadi tidurnya itu gelisah. Terus, ini loh, kan Anda bilang, masalah tentang kalau sudah panas, kayak rumah yang sudah terbakar semua. Kira-kira orang dalam rumah tersebut yang dirasakan apa? Begitu juga masalah panasnya setengah, satu bagian kayak gitu. Nah, ini semuanya udah kebakar. Gimana? Yang dirasakan apa? Panas, engap. Yang pertama takut ya. Takut ya. Yang kedua itu panik, bahkan sangat panik. Jadi orang yang lidahnya hampir merah semua, ini masalah psikisnya lebih kuat. Berikutnya adalah kerusakan yang fatal, karena kan terbakar semua, fatal. Kalau sudah terbakar, apa yang terjadi? Sangat mudah sekali dia membakar rumah-rumah tetangganya yang lain. Apa yang terjadi adalah mudah menjalar ke semua organ. Coba sekarang, dalam posisi satu tempat itu terbakar. Ini terbakar. Kita masukkan makanan. Kita masukkan yang bukan air. Kita masukkan apapun. Yang terjadi apa? Gosong. Nah, itulah dia tidak ada nutrisi sedikit pun. Nutrisi di dalam tubuhnya tidak ada. Makanya kalau lidah sudah merah semua, ini lebih dominan ke masalah kejiwaan. Kalau lidah panasnya hanya sebagian, dia akan mempengaruhi konsentrasi. Karena belum muncul panik, masih konsentrasi aja nih, pikir. Terus dia akan mempengaruhi energi, seperti yang dijawab tadi. Banyak asap, napas ngap-ngapan. Lalu, ketika seseorang itu sudah mulai lemah konsentrasi, yang ngedapatnya rumahnya kebakar misalnya, bagian kamar saja. Nah, pasti dia sudah seperti orang linglung lupa ingatan. Nah, ini kalau kita dapatkan seorang lidahnya merah. Merah hampir di semua organ.
Ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah lengkap nih. Sudah lengkap pembahasan kita masalah organ. Udah bisa dipahami ya, kondisi tubuh yang dingin seperti apa, yang panas seperti apa. Ada yang mau ditanya silakan, tulis di chat boleh. Atau masih ada yang belum bisa dipahami? Semua bentuk yang terjadi pada lidah, kita udah tahu nih. Dari mulai warna, lapisan, parit, sama ciri. Yang ada bekas luka kah, ada kopelan. Ini tinggal kita masukkan ke pembahasan organ. Kemarin kita tahu sifat organ, misalnya sifat organ limpa. Sifatnya itu dia akan bermasalah, masalah bau, introvert, keletihan, lemah, letih, lesu. Kita lihat nih, kalau hal ini masuk kepada warna, dia akan mempengaruhi yang mana nantinya. Kalau dia misalnya kepanasan, berarti kita lihat bagian dari limpa masalah kejiwaan yang tinggi. Oh, nanti limpanya larinya kena longso. Oh, larinya ke introvert, kayak gitu. Misalnya dia mengganggu masalah paru. Kalau paru terlalu panas bagaimana? Oh, ini. Saya baca ya. Ada pertanyaan, jika panas lembab, cara menghilangkan lembabnya sama dengan herbal untuk dingin yang lembabnya. Nah, kalau panas lembab, ini fokus didinginkan dulu. Ya, beda. Kalau dingin lembab, diangkat kelembaban baru dipanaskan. Kalau panas lembab, didinginkan dulu baru diangkat kelembabannya. Jadi minum herbal yang mendinginkan, contoh VCO. Apalagi zaitun. Nah, dikonsumsi dulu itu. Nanti baru tersisalah kelembaban diangkat dengan jahe dan kawan-kawan tadi sama. Herbalnya sama. Cuma bedanya untuk kondisi panas lembab ini tidak ada nutrisi ya. Kita udah tahu semua nutrisinya itu hilang. Jadi dia tidak menyerap nutrisi sama sekali. Jadi ditambah dengan herbal kombinasi. Misalnya zaitun, PCO ditambah dengan madu. Apalagi yang dingin-dingin, timun, semangka, buah, makanan-makanan segar, itu dingin semua itu. Pegagan, sifatnya dingin. Mengkudu, dingin. Kunyit, dingin. Baru diangkat kelembabannya. Tapi kalau panas sekali, bagaimana? Nanti kalau panas sekali kayak gitu, caranya adalah dia akan dominan psikis kan. Karena kenapa? Ya. Dia lebih ke kejiwaan. Jadi orang yang lidahnya sudah merah semua, atau sudah putih semua, atau sudah mendekati gejala-gejala diagnosa lidah menurut organ tadi yang sudah membahayakan. Nah, ini masuk ke pengobatan yang sederhana nantinya. So, untuk materi kita berikutnya. Materi kita, bagaimana, kita udah tahu nih masalah organ dulu nih. Bagaimana penanganannya besok. Untuk organ. Jadi, sakit yang muncul, bagaimana penanganannya. Baru kita masuk nanti pekan depan yaitu nutrisi. Kita kenal nutrisi dalam tubuh dulu. Biar nanti kita bisa kayak magic. Ketika kita diagnosa lidah, kita langsung bilang,
sering banget makan mie ayam ya. Padahal kita nggak pernah hidup sama dia, nggak pernah kenal dia. Kuat banget sih makan ikan asinnya kayak gitu. Jadi kita bisa ngeduga karena nutrisi itu adalah yang berkaitan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi kalau dia salah dalam ke dalam tubuh, maka lidahnya akan tahu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai bisa paham ya? Ya, insya Allah. Ya, kira-kira kalau kita lihat lidah nih, salah satu dari organ. Kayak ini. Kira-kira kalau dilihat warna lidahnya apa ini? Merah. Pink. Sebelum ya, belum bisa ya. Ini adalah kondisi lidah pink. Tapi pinknya mulai pink muda. Apakah ada lapisan putih? Ada. Ada nih, ini lapisan putih. Tapi baru sedikit lapisan putih. Itu ada. Nah, lapisan putih, lidahnya terlihat licin atau kering? Licin, Nah, berarti ini kondisi tubuhnya kalau di organ mulai bersifat dingin. Sudah mulai ada lembab, ini kelembaban, tapi belum tinggi. Berarti yang dirasakan di sini ya di organ apa? Dari hati, lambung, bedu, limpa, usus besar. Nah, berarti dia sudah mulai merasakan gejala-gejala kelemahan dari organ tersebut. Tinggal sebutin. Ini baru organ. Jadi bisa paham ya? Nah, ini ada lagi tambahan satu nih. Untung kita lihat lidah. Bintik-bintik kelihatan nggak ada bintik merah? Iya, stagnasi ya. Bintik merah, ini kalau bahasa kita adalah penyempitan kecil di lapisan organ. Jadi ini hampir semua bintik ya. Nah, penyumbatan-penyumbatan ini cukup dengan dibekam. Jadi kalau orang bintik-bintik kayak gini sudah minta dibekam tubuhnya. Kita contoh dulu. Ini lapisan putih tebal. Tadi apa kalau lapisan putih tebal? Kelemahan. Ya, ini lapisan putih yang belum tebal, tapi sudah mulai ada lapisan putihnya. Nah, kalau sudah lapisan putih, ini mulai organ bekerja dengan berat. Yang paling putih di mana nih posisinya? Coba lihat. Kira-kira di mana paling putih? Di lambung. Di lambung ya. Nah, ini organ lambungnya mulai bekerja berat. Lambung berkaitan sama organ apa? Pencernaan. Berarti apa yang dikonsumsinya, ini semuanya makanan-makanan yang memberatkan lambung. Jadi, dibersihkan dulu dari makanan saja. Simpel ya. Bisa paham ya? Tadi yang bintik, Ustaz.
Ya, Yang bintik tadi sempat terputus ya. yang bintik ini merupakan sumbatan-sumbatan kecil pada aliran darah. Jadi kalau yang ada bintik-bintik kayak gini, sudah baiknya untuk dibekam. Ada parit nggak ini? Ada parit nggak? Nggak Ada ada. itu. Ada Ada. congkelan belakangnya. Ada congkelan. Di mana paritnya? Nih, ini parit nih. Di belakang. Nah, ya. Sama ini parit nih. Paritnya parit parit lembut. Berarti berkaitan sama apa parit lembut? Tekanan. Tekanan. Berarti kalau terjadi tekanan di bagian jantung dan paru, masalah pernapasan. Tekanan di bagian usus besar, berarti masalah pembuangan. Simpel ya, ini kalau kita udah baca organ. Ini belum nutrisi dan belum reproduksi, itu baru organ saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tujuan kita belajar diagnosa ini adalah untuk memberikan kebaikan dulu pada diri sendiri. Karena kenapa? Sampai hari ini selama anak mendiagnosa, isi HP anak ini lidah semua. Sampai anak mendiagnosa belum pernah mendapatkan lidah yang benar-benar sehat. Makanya belajar diagnosa itu sebenarnya bisa untuk diri sendiri dulu terfokus. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ya, Ustaz. Ya, syukron, jazakallah khairan katsiran mubarakan fiik. Kita tutup dulu pertemuan kita. Insya Allah, pertemuan depan, kita sudah memberikan sebuah solusi dari organ. Kita jelaskan masalahnya dari mana, dan kita kasih tahu solusinya apa. Baru kita masuk ke nutrisi. Nanti selesai nutrisi seperti itu lagi. Nanti psikis juga seperti itu. Setiap selesai materinya, kita tambah dengan penanganannya. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika semuanya. Semoga kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.